Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda kiamat beserta terjadinya hari akhir wajib diimani oleh setiap muslim. Pengertian hari akhir sendiri adalah hari di mana berakhirnya kehidupan di bumi dan alam semesta ini. Mempercayai adanya akhir jagat raya merupakan rukun iman yang kelima. Apabila ada seorang muslim yang meragukan terjadinya hari akhir ini, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Banyak ayat Al-Quran yang berkali-kali menegaskan bahwa terjadinya hari akhir bukanlah sebuah keraguan. Salah satunya seperti yang tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kuburnya. Terkait kapan hari kiamat akan terjadi, hanya Allah yang Maha Tahu. Namun terdapat tanda-tanda yang mendahului kemunculannya. Bahkan ada tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan belum terjadi. Nah, pembahasan kita kali ini akan membahas kiamat yang belum terjadi. Salah satunya adalah yang menjadi sorotan kita, yaitu membesarnya bulan yang sebagai satelit bumi. Nah, seperti apa konten kita kali ini dan bagaimana pendapat ulama terkait dengan membesarnya bulan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW? Mari kita menyelam lebih dalam, coy. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya yang merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitkannya. Bulan diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tak lama setelah pembentukan bumi. Meskipun terdapat sejumlah hipotesis mengenai asal-usul bulan ini, hipotesis yang paling diterima saat ini menjelaskan bahwa bulan terbentuk dari serpihan-serpihan yang pas setelah sebuah benda langit yang bertuburkan dengan bumi. Geologi permukaan bulan berdasarkan topografi bulan yang telah diukur dengan menggunakan metode altimetri laser dan analisis gambar stereo. Bentuk topografi yang paling jelas terlihat adalah basin kutub selatan Aken di sisi jauh dengan diameter sekitar 2240 km yang merupakan kawah terbesar di bulan serta kawah terbesar yang pernah ditemukan di tata surya. Titik terendah pada permukaan bulan berada pada kedalaman 13 km, sedangkan titik tertinggi terdapat di bagian timur laut yang diduga mengalami penebalan akibat pembentukan basin kutub selatan Aken. Basin raksasa lainnya seperti Imbrium, Serenitatis, Crisium, Smithi, dan Orientale memiliki lebar dan ketinggian yang lebih rendah. Ketinggian rata-rata sisi jauh bulan kira-kira 1,9 km, lebih tinggi jika dibandingkan dengan sisi dekatnya. Dataran bulan yang berwarna gelap dan bisa diamati dengan mata telanjang disebut dengan Maria, yaitu bahasa Latin untuk laut atau mare dalam bentuk tunggal. Karena dahulu kala para astronom mengira bahwa dataran ini dipenuhi oleh air. Dataran ini berupa kolam besar yang berbentuk dari lava basal. Meskipun serupa dengan basal kebumian, basal mare memiliki kandungan besi yang lebih tinggi dan kandungan mineral yang kurang. Sebagian besar lava ini meletus atau mengalir melalui proses yang bersamaan dengan pembentukan kawah tuburukannya. Beberapa bentuk geologi permukaan bulan seperti gunung berapi, perisai, dan kubah vulkanis bisa ditemukan di Maria di sisi dekat bulan. Jarak bulan dari bumi sekitar 384.400 km. Meski begitu, bulan berperan besar bagi kehidupan kita di bumi. Nah, apa saja fungsi dan manfaat bulan bagi kehidupan manusia ini? Manfaat yang pertama, dengan adanya bulan, bumi memiliki kemiringan yang khusus, yaitu kemiringan sebesar 23,5 derajat. Nah, kemiringan ini adalah kemiringan yang pas sehingga iklim yang tercipta dapat memberikan kehidupan bagi kita sebagai umat manusia. Tanpa bulan, planet bumi akan memiliki kemiringan sebesar 80 derajat, hampir 4 kali lebih miring dibanding dengan angka 23,5 derajat tadi.
Selain itu, planet bumi akan memiliki jenis iklim yang berbeda, sehingga kita sebagai umat manusia belum tentu dapat bertahan hidup di planet bumi ini. Manfaat bulan yang selanjutnya adalah di tempat, waktu, dan tanggal. Di zaman dahulu, sebelum manusia mengenal waktu dan tanggal, kita menggunakan dan memanfaatkan bulan untuk menghitung waktu. Waktu yang dimaksud adalah hari, jam, ataupun tahun. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki bulan, hingga saat ini mungkin kita tidak akan mengenal waktu dan tanggal. Dengan kesimpulan bahwasanya bulan membantu kita untuk menentukan waktu dan tanggal. Manfaat yang ketiga adalah bulan membuat terjadi pasang dan surutnya air laut. Zaman dahulu, pasang dan surutnya air laut ini dikenal dengan pasang surut udara. Seiring waktu, manusia mulai mengenal teknologi kapal atau perahu yang bisa memanfaatkan kondisi bulan untuk mengetahui kapankah waktu yang pas untuk berlayar atau tidak. Jika tidak ada bulan, tidak akan ada pasang surut air laut dan kita tidak akan tahu kapan waktu yang tepat untuk berlayar, sehingga mungkin tidak akan ada perahu atau kapal seperti yang ada sekarang ini. Manfaat selanjutnya adalah memberikan penerangan bagi kita. Bulan dapat membantu kita untuk memberikan penerangan di malam hari. Maksudnya adalah bulan memantulkan cahaya dari matahari. Ya, terlepas dari teori konspirasi ataupun flat earth yang menyatakan bulan itu mempunyai cahaya sendiri. Nah, kita memakai teori yang berdasarkan apa yang kita pelajari di waktu perkuliahan ataupun di sekolah saja, coy. Kita lanjut. Sehingga manfaat dari bulan memberi penerangan ini, sehingga belahan bumi tertentu yang mengalami malam hari bisa mendapatkan cahayanya. Tanpa bulan dan sinar matahari, bumi akan berubah menjadi planet yang gelap gulita. Nah, itulah beberapa manfaat bulan dalam keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. Tahukah teman-teman, tanda-tanda pada hari kiamat berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu kondisi bulan yang membesar. Terdapat berbagai pertanda kiamat yang hingga detik ini belum terjadi atau masih diperselisihkan oleh para ulama terkait permasalahan apakah pertanda tersebut sudah terjadi di masa lampau atau sebaliknya sampai sekarang belum terjadi. Untuk melengkapi kajian kita ini, sisi inilah yang akan kami ulas dalam hal ini. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa seluruh pertanda sugro semuanya sudah terjadi adalah hal yang tidak benar. Bahkan terdapat beberapa pertanda sugro yang hingga sekarang belum terjadi sebagaimana yang akan kami jelaskan ini. Dari sahabat Rasulullah Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah bulan yang terlihat terbalik. Sehingga dikatakan sebenarnya hilal menurut perhitungan adalah satu malam, tetapi yang tampak adalah hilal untuk 2 malam. Masjid yang dijadikan jalanan serta kematian yang tiba-tiba." Hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah pernah bersabda, "Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah bulan atau hilal yang membesar." Sehingga dikatakan semestinya hilal ini untuk 1 malam, tetapi yang tampak adalah hilal untuk 2 malam. Kedua hadis ini memberikan isyarat terkait salah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu yang erat kaitannya dengan posisi bulan atau yang kita katakan dengan orbit sebagai satelit bumi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua hadis di atas, posisi bulan orbitnya itu mengalami perubahan sampai pada batas suatu hilal untuk 1 malam. Akan terlihat pada malam itu juga sebagai hilal untuk 2 malam atau malam keesokan harinya. Inilah maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam hadis di atas. Jadi, hilal akan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Tentu saja pertanda yang seperti ini belumlah terjadi di masa sekarang ini. Sedangkan menurut pendapat beberapa ulama, maksud dari intifaq al-hilal ini adalah hilal yang muncul sebelum masanya. Dalam pandangan kami, pendapat seperti ini adalah salah. Yang benar adalah hilal tetap muncul tepat pada waktunya, tetapi kemunculannya itu terlihat lebih besar bulatannya, sehingga dikatakan bahwa hilal tersebut sudah berumur 2 malam. Hal ini sangat jelas sekali ditunjukkan dalam redaksi hadis di atas bahwa hilal yang mestinya untuk 1 malam, tetapi bentuknya bulatannya itu terlihat untuk 2 malam. Sekaligus pertanda ini menunjukkan
bahwa posisi bulan atau orbitnya itu terhadap bumi mengalami pergeseran. Besar kemungkinan pertanda ini merupakan suatu pintu hukuman bagi umat Islam yang selama ini selalu meributkan masalah hilal dengan dibumbui motif politik ataupun motif-motif yang lainnya, yang mengakibatkan umat Islam selalu berselisih pendapat dalam penentuan permulaan dan akhir ibadah mereka. Selama mereka berselisih pendapat dalam masalah ini, padahal kemajuan teknologi dan pengetahuan telah mereka kuasai, maka tak ayal bagi mereka akan terus mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan semakin samarnya posisi bulan untuk ditentukan secara pasti. Sama-sama kita ketahui bahwasanya hilal ini sangat erat kaitannya dengan dua ibadah terbesar umat Islam, yaitu puasa Ramadan dan haji. Jika dahulu para sahabat tidak diberitahukan kapan terjadinya Lailatul Qadar karena perdebatan sebagian dari mereka di hadapan Nabi, maka bisa jadi di akhir zaman umat Islam ini akan dibutakan dalam menentukan kapan tibanya hari Arafah atau Yaumun Nahar yang disebabkan oleh perselisihan mereka dalam penentuan kedua hari tersebut. Sebagai contoh, jika yang dimaksud adalah tanggal 9 Zulhijjah, apabila hilal yang terlihat pada hari itu adalah hilal untuk malam berikutnya, maka dapat dipastikan bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu akan jatuh pada tanggal yang sebenarnya masih tanggal 8 Zulhijjah. Sedangkan tanggal yang sebenarnya masih 9 Zulhijjah, mereka anggap telah sampai pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi hari dan tanggal yang keliru itulah yang mereka jadikan sebagai hari Arafah. Sebagaimana yang sudah banyak dimaklumi bahwa satu-satunya tempat yang mendapatkan tugas untuk menentukan hilal atau Zulhijjah adalah kerajaan Arab Saudi, dan oleh karena itulah kaum muslimin di negara-negara lainnya tidak perlu lagi meributkan kapan jatuhnya hari Arafah atau Yaumun Nahar. Sepengetahuan kami hingga sekarang ini belum pernah terdengar ada perbedaan yang meruncing di antara para ulama mereka terkait penentuan hari Arafah. Namun sangat disayangkan perselisihan pendapat yang sangat mencolok terlihat ketika para ulama Islam kontemporer menentukan kapan jatuhnya awal Ramadan dan akhir Ramadan. Sedangkan mengenai penentuan kapan terjadinya Arafah, para ulama Islam telah sepakat menyerahkan keputusannya pada hasil sidang ulama Saudi, meskipun hal ini juga tidak luput dari perselisihan di antara kalangan mereka sendiri. Untuk pertama kalinya pada musim haji tahun 1425 Hijriah, terjadi perbedaan yang sengit di antara para ulama dua tanah haram tersebut, yaitu penentuan tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Sebagai hasilnya, akhirnya mereka menentukan bahwa tanggal ini dimajukan sehari. Apakah ini merupakan gejala pembesaran bulatan hilal yang menjadi tanda bagi dekatnya hari kiamat? Kemungkinannya bisa juga, dan kami harap pihak yang terkait juga menyadari akan fenomena ini. Pembesaran bulatan hilal juga mengisyaratkan adanya pergeseran yang signifikan orbit bulan terhadap bumi yang terjadi di akhir zaman. Artinya, sekarang ini kita sedang berhadapan dengan gejala alam dan bukannya karena kondisi manusianya. Lantas, bagaimana kita menyikapinya? Wallahu alam. Apakah ini pertanda ada kaitannya dengan peristiwa alam yang jauh lebih besar? Wallahu alam juga. Yang paling penting, pertanda ini merupakan rahasia bagi umat manusia yang apabila saatnya nanti telah tiba, maka merekalah yang akan menjadi saksi. Wallahu alam bisawab.